Rangkuman film di sini. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah fantasi, film horor, dan thriller berjudul The Heretics. Spoiler, siapkan kacang dan duduk manis. Di tengah ritual pemujaan, Gloria dikelilingi oleh individu bertopeng di bawah bulan lokus. Semua dari mereka bernyanyi serempak sebelum mengambil nyawa mereka sendiri. Namun, Gloria bangun dan menyadari bahwa itu adalah mimpi buruk dari apa yang terjadi 5 tahun lalu. Dia telah menjadi korban penculikan untuk tujuan itu, tetapi dia melarikan diri. Ibunya, Ruth, bergegas ke kamar Gloria untuk menghibur putrinya yang ketakutan dan tertekan. Keesokan harinya, Gloria menghadiri pertemuan kelompok pendukung di sebuah gereja lokal. Sebagian besar anggota adalah korban peristiwa traumatis dan pelecehan di masa lalu. Salah satunya, Mary, anggota adalah korban peristiwa traumatis dan pelecehan di masa lalu. Salah satunya, Mary, berbagi pengalamannya, tetapi John, kekasih Gloria, memotongnya dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak nyata. Terapis menegurnya dan memintanya untuk meninggalkan grup yang dia melakukan. Gloria dan John sama-sama sukarelawan di tempat penampungan dan bekerja sama dengan Kent. Setelah sesi, Gloria dan John mengakhiri malam di tempat tidur bersama. Sebagai caranya menunjukkan cinta, John memberi Gloria gelang dan mengatakan dia memiliki sesuatu yang istimewa untuk ulang tahun mereka besok. Menurut John, kalung itu akan membuatnya tetap aman saat mereka tidak bersama. Saat berjalan sendirian ke rumahnya, Gloria melewati sebuah event tua yang dia anggap mencurigakan. Seorang pria dari belakang menculiknya dan memaksanya masuk ke daan. Gloria mendapatkan kesadaran dan melihat bahwa dia dirantai. Sementara penculiknya sibuk mengemudi, dia mencoba untuk mengambil tasnya diam-diam dan berhasil mendapatkan teleponnya. Dia menghubungi ibunya, tetapi dia tidak mengangkatnya, jadi Ruth langsung membuka pesan suara. Penculik menyadarinya dan segera meraih telepon sebelum membuatnya pingsan sekali lagi. Setelah beberapa waktu, penculik membawa Gloria ke kabin terpencil dengan rantai yang tergantung di pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Dia meletakkannya untuk mengikatnya ke dinding saat dia masih pingsan. Gloria bermimpi terbangun dari ritual dengan tubuhnya berlumuran darah. Dia berjalan ngeri melalui mayat para pemuja yang mengambil nyawa mereka sendiri, tapi dia bangun. Tidak lama kemudian, identitas penculik terungkap, Thomas, seorang pria yang wajahnya ditutup dan gambar simbolis lainnya di sekujur tubuhnya. Menurutnya, para pemuja membutuhkan Gloria sebelum matahari terbit besok, dan setelah itu, dia akan gratis. Ketika Gloria bertanya mengapa dia diculik lagi, Thomas mengatakan bahwa dia perlu diselamatkan. Sementara itu, John menelepon Ruth setelah tidak melihat Gloria di shelter tempat mereka menjadi sukarelawan. Ruth berlari ke kamar Gloria untuk memeriksa dan terkejut karena tidak melihat putrinya di sekitar. Kapan dia bergegas kembali ke telepon, dia menemukan pesan suara dari Gloria, membuatnya semakin khawatir. Kemudian pada hari itu, Ruth menghubungi polisi dan diwawancarai oleh petugas Carter. Namun, dia mengklaim bahwa polisi hanya bisa berbuat banyak tetapi menunggu petunjuk lebih lanjut. Ini mendorong John untuk mengatur pencarian dengan sukarelawan lain dan lain dari gereja. Gloria menyerang Thomas karena malpraktik sekte itu di kabin, mengklaim bahwa mereka menghancurkan hidupnya. Thomas mengatakan bahwa dia telah menjadi bagian dari kultus sepanjang hidupnya, dan dia bahkan melihat Gloria 5 tahun lalu selama ritual. Setelah melihatnya di malam yang mengerikan itu, dia memutuskan bahwa kultus itu delusi, dan itu harus dihentikan. Pada malam pengorbanan, Thomas memalsukan kematiannya karena dia berhenti percaya pada tujuan kultus. Dia menambahkan bahwa penculikan Gloria bertujuan untuk menyelesaikan apa yang dia mulai dan menyelamatkannya. Kemudian, Thomas beristirahat di luar dan menemukan Gloria tidak terikat di dalam kabin. Ketika dia berbalik, dia melihat dia berdiri di belakangnya seolah merayunya. Ternyata itu adalah penglihatan palsu, dan dia melihat Gloria yang sebenarnya memuntahkan darah. Sementara itu, John tanpa lelah membagikan brosur di sekitar kota, berharap Gloria kembali. Ketika melakukannya, John menodongkan pisau pada seorang pria yang menolak untuk melihat brosur John karena frustrasi. Hilangnya Gloria telah membuatnya panik dan terdesak. Kembali ke kabin, Gloria melihat pintu terbuka lebar, dan sesosok berjubah muncul dari kegelapan.
Rantai membuatnya lebih tidak berdaya dalam situasi tertentu, membuatnya tidak punya pilihan selain berteriak. Sosok itu mendekatinya, tapi itu hanya bayangan salah satu anggota sekte. Thomas menenangkannya dan mengatakan kepadanya bahwa cobaan itu akan berakhir begitu dia melindungi Gloria sampai matahari terbit. Malam itu, John menerima telepon dari Ruth yang memintanya untuk datang. Saat dia tiba tentang hilangnya Gloria dengan tanda-tanda kecurigaan. Petugas mengeluarkan kalung yang ditemukan di lokasi penculikan, kalung yang dia berikan kepada Gloria. Terlebih lagi, masalah tentang John menodongkan pisau ke pria yang tidak kooperatif digunakan untuk melawannya, seolah-olah dia membahayakan Gloria. Ruth memihak Carter sementara dia memerintahkan John untuk ikut dengannya ke kantor polisi. Dalam keadaan marah, John mengeluarkan impuls pembunuhnya pada petugas Carter dan Ruth, membunuh mereka berdua. Saat malam semakin larut, Thomas mengamati sekeliling kabin sambil memenuhi kebutuhan Gloria. Dia memohon padanya untuk memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi pada malam ritual. Thomas memberitahu Gloria bahwa kultus itu bermaksud untuk menyambut tuan gelap mereka Abaddon di bawah cahaya dari bulan belalang terakhir 5 tahun yang lalu. Jika demikian, mereka akan terlahir kembali di bawah bulan belalang yang sama 5 tahun kemudian. Para pemuja percaya bahwa tuan mereka ada di dalam Gloria selama 5 tahun terakhir tahun dan semakin kuat. Mereka akan menyelesaikan ritual malam itu, dan dia akan dikorbankan untuk membawa Abaddon ke dunia. Dia memperingatkan Gloria bahwa tidak semua anggota kultus mati, artinya mereka harus lebih berhati-hati. Sementara itu, John yang marah membuka pintu rahasia di rumahnya dan berlutut di depan sosok yang dikelilingi oleh lilin. Dia dengan tulus berdoa untuk itu, mengklaimnya sebagai tuannya, mengungkapkan bahwa dia adalah bagian dari kultus. Sambil meminta kekuatan, dia mencambuk dirinya sendiri sebagai hukuman karena kehilangan Gloria. Kemudian, dia memulai perjalanan untuk menemukan Gloria dan terus membawa tuannya ke dunia. Seiring berjalannya waktu, Gloria menjadi lebih lemah di kabin, jadi Thomas berulang kali menghibur dia. Saat dia berbicara, Gloria melihat penampakan Abaddon, menyebabkan dia menjadi lebih tertekuk. Kemudian, Thomas melihat Gloria membuat lubang aneh di bahunya dan menyadari kebenaran terhadap kepercayaan kultus. Dia minta diri dan berjalan pergi, terganggu oleh apa yang dia saksikan. Ketika dia berbalik, Thomas melihat Gloria berdiri di depannya dalam upaya untuk menjadi subjek bujukan. Dia menciumnya dan menjepitnya ke kursi, di mana mereka menjadi lebih intim. Tidak lama kemudian, Gloria berubah menjadi iblis sebelum menghilang. Thomas tertangkap basah dan memeriksa Gloria yang asli, yang benar-benar kehilangan kesadaran. Keadaan Gloria yang melumpuhkan untuk memberinya lebih banyak kenyamanan, jadi dia memindahkannya ke tempat tidur. Ketika dia mengatakan kepadanya, dia merasa aneh tentang dirinya sendiri, dan dia menyangkal keberadaan Abaddon. Kembali di tempat penampungan, John marah pada para sukarelawan karena menyebutnya sehari untuk menemukan Gloria. Kent mendekati dan memperkenalkannya kepada Pak Villa, yang memberikan informasi tentang melihat orang yang mencurigakan mobil van. Dia memberikan tip bahwa wajah penculik ditutupi bekas luka dan menuju ke timur. Seketika, John yakin siapa penculiknya dan memulai perjalanannya mengikuti jejaknya. Sementara itu, Gloria mengatakan bahwa dia tidak tahan lagi di kabin dan membutuhkan John di sampingnya. Setelah mendengar namanya, Thomas mengungkapkan bahwa John, yang nama aslinya adalah Glenn, adalah adiknya. Dia adalah yang terpilih kultus dan satu-satunya yang tersisa untuk menyelesaikan ritual. Bekas luka di wajahnya semua disebabkan oleh saudara perempuannya yang kejam. Semua informasi terlalu banyak untuk ditangani Gloria, membuatnya semakin bingung. Entah dari mana, Thomas mendengar suara-suara yang jauh dari luar dan keluar untuk memeriksa sekeliling. Sementara dia masih sibuk, kekuatan tak terlihat melepaskan Gloria dari rantainya, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Dia bangun dan tersandung pada sebuah ruangan yang penuh dengan foto-foto dirinya dan rencana Thomas tentang penculikannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara-suara dari belakang dan kehabisan rasa takut. Gloria berlari melewati hutan dan bertemu kembali dengan Thomas, yang menghiburnya. Saat mereka berpelukan, Thomas secara drastis dan memutuskan untuk mengembalikannya ke kabin.
Pada saat kedatangan mereka, metamorfosis Gloria berlanjut saat dia memuntahkan potongan darah dan menumbuhkan sayap. Thomas menemukan semi-transformasinya dan membujuknya untuk dikurung. Namun, Gloria menolak untuk dirantai dan ditahan sekali lagi, mengklaim bahwa Thomas egois dan ingin melindungi dirinya sendiri. Saat ini, Gloria tampaknya tidak dapat dikenali karena penampilannya yang buruk dan jahat. Sementara itu, John dan Kent melewati jalan yang gelap sampai mereka menemukan kendaraan yang digunakan dalam penculikan. Kent mengatakan bahwa keduanya memeriksa interior kendaraan dari luar, dan entah dari mana, John yang sadis menikam Kent dan meninggalkannya. Dengan kemajuan penampilan Gloria yang tidak manusiawi, kilas balik acak pada malam penculikannya muncul kembali. Setelah menyadari bahwa iblis sudah ada di dalam dirinya, Thomas memegang Gloria di bawah todongan senjata, mengatakan bahwa kekuatan gelap menyusulnya. Di samping itu, Gloria mulai kehilangan dirinya secara mental dan mulai berbicara dengan suara Abaddon. Dia mengatakan bahwa Thomas akan dibunuh sebelum jiwanya dibawa ke neraka. Dia mengambil pistol dari wajahnya dan mendapat kilas balik dia dibakar oleh John. Thomas bergegas keluar sambil terus mengingat masa lalu yang pahit. Semua penderitaannya berada di belakang perbuatan saudara perempuannya yang dipertemukan kembali dengannya dalam situasi yang paling tidak menguntungkan. Gloria bangun dikelilingi oleh lilin saat dia diikat ke kursi. Dengan suara yang menenangkan, John mengatakan padanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Terlepas dari permohonan Gloria, John membayar dia tidak keberatan dan bahkan mengejeknya tentang degenerasi fisiknya. Tak lama setelah itu, dia meletakkan kalung itu di leher Gloria, berencana untuk membunuhnya tanpa penyesalan. Gloria patah hati, untuk sedikitnya, kejutan John untuk ulang tahun mereka ternyata adalah penderitaannya yang terlalu dini. Sementara itu, Thomas terbangun di dalam kabin, tetapi John menguncinya dari luar. Dia mengintip melalui pintu dan membujuk John untuk menghentikan cara sadisnya, tetapi tidak berhasil. NS saudara kandung terus berbicara tentang masa kecil mereka, mengungkapkan bahwa orang tua mereka memiliki kabin. Bertekad untuk menghentikan praktik kultus yang tidak manusiawi, Thomas merobek papan kayu satu per satu untuk melarikan diri dari penangkaran. Dia akhirnya melarikan diri dan berencana untuk menghentikan saudara perempuannya segera. Sementara John melantunkan mantra untuk Gloria di sekitar pentagram, visi pemuja lain muncul di belakang pemimpin mereka. Gloria tidak berdaya dan secara bertahap mengambil bentuk Abaddon sementara ritual okultisme berlangsung. Thomas mendobrak pintu dengan kapak untuk menghentikan upacara, tetapi dia berakhir di sebuah lapangan kosong. Di sana, dia melihat Gloria mendekatinya, memberitahu dia betapa indahnya tempat itu. Tanaman yang melimpah memenuhi tanah karena langit mirip dengan matahari terbenam yang indah. Sekali lagi, Gloria merayunya, tetapi dia segera menyadari bahwa itu bukan dia. Dia melepaskan diri dari ilusi dan menebaskan kapak ke punggung John dalam kenyataan. Namun, John selamat dari serangan itu sementara Gloria menjadi lebih kuat. Dia terus melafalkan ritual, menempatkan Gloria dalam kendali penuh atas situasi. Thomas mencoba menghentikan John berkali-kali tetapi gagal setiap saat, sesuai dengan perintah Gloria kekuasaan. Saat ritual mendekati akhir, Abaddon muncul dari luar, berjalan menuju Gloria. Sosok jahatnya menguasai seluruh ruangan, tetapi Thomas tanpa lelah mencoba menghentikan ritual itu. Tanpa pilihan, dia membunuh saudara perempuannya dengan sekop, menyebabkan Abaddon menjerit dan menghilang. Setelah beberapa waktu, Thomas dengan air mata mendekati tubuh Gloria yang tampaknya tak bernyawa dan membawanya di luar. Saat matahari akan terbit, Gloria membuka matanya sebelum berkata, "Ini sudah berakhir." Gloria tiba-tiba menyerangnya dan mengingatkan pria malang itu bahwa jiwanya akan terbakar selamanya. Dalam napas sekaratnya, dia menyaksikan Gloria mengambil bentuk penuh iblis. Tidak semuanya seperti yang terlihat, dan Gloria menemukan jalan yang sulit. Wanita yang dia percaya hidupnya adalah orang yang sangat ingin mengambilnya, dan pria yang menculiknya akhirnya menjadi penyelamatnya. Tetapi pada akhirnya, Thomas menjanjikan hidupnya untuk menyelamatkan Gloria, gagal total dan ini merenggut nyawa.